Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar pivot table. Nah, di sini aku udah siapin data mentahannya seperti ini. Ini masih berantakan ya teman-teman. Nanti kita rapikan dan kita nanti akan menganalisis data ini dengan menggunakan pivot table. Nah, untuk merapikan datanya, kita bisa blok dulu semua datanya dengan menekan shortcut di keyboard Ctrl ditambah A. Tekan ke blok semua seperti ini, lalu tekan Alt, HOI, dan Alt HOA untuk merapikan barisnya seperti ini. Jadi dia udah rapi seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke pivot table, kita harus buat atau format sebagai table dulu nih data kita. Caranya adalah tekan lagi Ctrl A, lalu tekan di keyboard Ctrl ditambah T. Otomatis akan muncul kotak create table seperti ini dan pastikan my table has headers-nya itu ke checklist dan kita klik OK. Nah, otomatis akan membuat format tabel seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk masuk ke pivot table itu caranya bisa menggunakan Alt NV atau teman-teman bisa pergi ke menu insert dan pilih yang pivot table. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua pilihan, new worksheet dan existing worksheet. Nah, ini artinya kalau new worksheet ini adalah kita akan pindah atau pivot table-nya itu akan berada di lokasi di sheet yang berbeda. Sedangkan di existing worksheet ini nanti pivot table-nya akan berada di sheet yang saat ini kita pakai gitu. Nah, di sini aku coba yang di new worksheet ya, new worksheet, klik OK. Nah, dia akan berpindah ke sheet yang baru. Di sini ada sheet 4 ya, teman-teman. Nah, di sini khusus untuk kita menganalisis datanya, pivot table. Nah, sedangkan kalau aku pilih yang misalnya aku pilih insert pivot table dan aku pilih yang existing worksheet, itu kita harus pilih dulu location-nya tuh di mana. Nah, di sini misalnya di kolom I ini, nah klik OK. Nah, otomatis pivot table-nya berada di sheet yang sama seperti ini. Nah, karena aku pengennya itu di sheet yang berbeda atau sheet yang baru, maka dari itu kita pakai yang sheet yang ini aja. Ini kita namai dulu dengan pivot table. Pivot table. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, itu dia caranya kita masuk ke pivot table-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sheet pivot table, di sini ada pivot table fields yang teman-teman bisa otak-atik juga di sini mau gayanya tuh seperti ini atau seperti ini atau seperti ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman atau gimana teman-teman enaknya. Kalau aku biasanya default aja ya teman-teman seperti ini. Nah, ini kita bisa analisa nih. Bisa analisa daripada kita baca datanya sebanyak ini, kita bisa analisa dengan mudah dengan menggunakan pivot table ini. Nomor ini adalah data-data kita, nomor, kode produk, nama produk, kategori. Nah, itu adalah judul-judul tabel kita, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke pivot table lagi. Nah, misalnya nih aku mau menganalisa total penjualan dari kategorinya. Nah, ya udah kita masukkan total penjualan, kita klik aja seperti ini, tahan, lalu kita masukkan ke value. Oke, seperti ini. Nah, otomatis akan ada seperti ini nih, sum of total penjualan. Nah, kita mau penjualan yang berdasarkan apa? Berdasarkan kategori. Ya udah kita masukkan kategorinya, kita klik dan tahan ke rows-nya. Nah, otomatis dia akan membuat seperti ini, teman-teman. Ya, aku perbesar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nih kita langsung dapat nih ternyata kategori dari banyak data ini cuman ada 4 kategori teman-teman, yaitu ada fashion, makanan dan minuman, perlengkapan rumah dan teknologi. Ternyata cuman ada 4 ini. Nah, dari keempat kategori ini semua totalnya atau grand totalnya adalah 4.070. Oke, itu dia kalau kita mau melihat total penjualan dari kategorinya. Nah, misalnya di sini aku mau masukkan nih, masukkan nama produknya. Ya udah kita drag aja nama produknya ke rows. Nah, di sini langsung dapat nih. Misalnya kategori makanan dan minuman nih, coklat Silver Queen, coklat Toblerone, snack dan yang lainnya. Di sini ada kategori perlengkapan rumah, nama-nama produknya, teknologi, dan nama-nama produknya. Gitu ya teman-teman. Di sini juga langsung dapat nih grand totalnya, total penjualannya maksudnya. Di sini kategori fashion itu total penjualannya 600,
Kalau makanan dan minuman itu 835, perlengkapan rumah 475, dan teknologi itu 2160. Dan kalau ditotalin semua grand totalnya itu 4070. Nah, kalau kita mau melihat berdasarkan domisili. Nah, di sini aku misalnya mau hilangin nih kategori sama nama produknya. Itu gampang. Kita bisa tekan dan tarik aja ke sini. Di sini ada tanda silang. Ini berarti kita menghapus. Nah, seperti ini. Atau cara yang kedua, kita tinggal uncheck list aja, uncheck aja di kategori dan nama produknya. Selesai. Nah, misalnya aku mau melihat dari domisili nih, domisili, domisili. Nah, langsung dapat nih, domisili. Nah, di domisili Bali itu penjualannya ada 130, Bandung ada 740, Jakarta ada 820, dan seterusnya. Nah, misalnya aku mau melihat berdasarkan metode pembelian juga nih, misalnya. Metode pembelian aku tarik ke rows-nya, dan langsung dapat nih. Ternyata yang di Bali yang menggunakan metode pembelian e-money itu ada 55, sedangkan yang tunai ada 75. Di Bandung, e-money ada 165, sedangkan tunai ada 575. Begitu juga di kota-kota lainnya. Nah, kalau kita mau munculin tabel, itu bisa. Misalnya nih, aku mau munculin dari tabel total penjualan berdasarkan kategori. Nah, ini misalnya. Teman-teman arahkan dulu kursornya di sini. Oke, akan muncul di sini pivot table analyze. Nah, teman-teman bisa pilih analyze, pivot table analyze. Nah, di sini ada yang namanya pivot chart. Teman-teman bisa klik pivot chart-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan atau berbagai macam pilihan chart-nya. Nah, di sini aku pilih yang cluster column aja dan klik OK. Nah, langsung dapat nih seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa atur aja ya, misalnya ini total penjualan. Dan di sini misalnya teman-teman mau hapus, tinggal hapus saja, kita delete, dan di sini kategorinya oke. Kalau teman-teman mau nambahin angkanya juga bisa, data labels ya, data labelsnya tinggal checklist saja langsung muncul di sini. Ada fashion ada 600, makanan dan minuman 835, perlengkapan rumah ada 475, dan teknologi ada 2160. Ini menyesuaikan dengan data yang sini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau mau menambahkan yang namanya insert slicer, itu caranya gampang juga. Kita bisa pergi ke pivot table analyze lagi, pilih yang insert slicer. Kita bisa tambahkan slicernya nih. Nah, slicer ini gunanya untuk tombol ya teman-teman. Kita tinggal klik aja nanti langsung keluar datanya. Misalnya aku mau pilih misalnya kategori nih, kategori kita klik dan klik OK. Nah, di sini langsung muncul nih seperti ini, kategori. Nah, misalnya fashion, ya udah total penjualan fashion aja yang muncul, makanan dan minuman, makanan dan minuman. Kalau teman-teman mau milih lebih dari satu, kan di keyboard itu kontrol. Nah, jadi seperti ini. Jadi akan terpilih dua, fashion dan makanan. Kalau milih tiga, tekan kontrol lagi, perlengkapan rumah, langsung muncul tiga, fashion, makanan, dan minuman, dan perlengkapan rumah. Seperti itu. Nah, kalau mau clearkan, kita klik aja yang ini, clear filter. Oke, langsung kembali seperti semula. Nah, teman-teman bisa juga masukin beberapa insert slicer ya, teman-teman. Di sini misalnya aku mau masukin lagi slicer yang domisili deh. Domisili, domisili, klik OK. Jadi aku pengennya tuh di domisili. Di sini aku letak di sini deh. Ini aku geser sini. Nah, misalnya aku pengen fashion, kategori fashion, tapi di domisili Bali aja. Nah, ternyata di Bali aja itu cuman ada 75 penjualannya. Nah, kalau misalnya pengennya di Jakarta nih, Jakarta. Fashion di Jakarta. Harganya 135 penjualan. Gitu ya. Begitu juga dengan makanan dan minuman. Misalnya aku mau melihat total penjualan makanan dan minuman di Surabaya. Nah, di sini langsung dapat nih total penjualan makanan dan minuman di Surabaya itu ada 85. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja video pivot table pada kesempatan kali ini. Saya Bowo, sampai jumpa di video selanjutnya.